krincing, ketepuk krincing, prok, prok, ketepuk jeder, ketepuk krincing, prok, prok, ketepuk jeder. Kan niku mang. Ono malih tembang kaya tembang dolanan, tapi asline iku mempunyai nilai sejarah sing dhuwur. Iku jaranan iku mang. Jaranan jarane jaran teci sing numpak ndoro pei sing ngiring para mantri cek cek nong cek turut lurung ini ku ya. Terus baru bait kedua jaranan jarane jaran kepang sing numpak klambi abang melayune pating kleyang cek nong cek turut lurung. Sing bait ketiga jaranan jarane jaran kore ra ono kendaline jarane mlayu dhewe cek nong turut lurung. Itu ada maksudnya semua. Ngerti ciptaane sapa yo? Jaran iku ciptaane Pangeran Diponegoro. Pada saat itu mulai kecil Pangeran Diponegoro itu keluar dari keraton Ngumbara soalnya bentuk protes. Dia nggak begitu setuju dengan peraturan yang ada di keraton karena banyak dikendalikan oleh Belanda pada saat itu. Jadi keraton itu wis banyak diintervensi oleh Belanda. Akhirnya katip berontak dia gak kuat soal dewean, akhirnya dia keluar dari keraton. Dia akhirnya dibesarkan di daerah Ponorogo. Di Ponorogo itu duwe paman dia jenenge Ki Ageng Tegalasari. Dia dibesarkan di situ, di Tegalasari situ, sugih soalnya ya wong pangkat, soalnya dia juga keturunan rojo, keturunan keraton pada saat itu. Segitu kayanya sampai digambarkan pada saat itu si keraton itu punya pembantu 700 orang. Ki Ageng Tegalrejo, punya Ageng Tegalrejo punya pembantu 700 orang. 70 orang diantaranya itu ngrumat jarane Pangeran Diponegoro. 70 orang itu ngrumat jarane Pangeran Diponegoro tok kaya aku piro gak paham. Kene bisa mbayangno iku nglumerat kelas pada saat itu saiki ku ya opo. Dan Ponorogo hampir seberapa persennya itu dikuasai memang kuwede ombo sugih. Lah dia dekat dengan keponakannya si Pangeran Diponegoro ambek pamane jenenge Paman Bey. Jenenge Ndoro Ngabehi asline, tapi dia nyeluke Paman Bey. Yang dengan sukarela membantu dan mendukung perjuangan Diponegoro untuk melawan penjajahan Belanda pada saat itu. Ponakane ambek pamane. Perang kita tahu perang Diponegoro itu dimulai 1820 sampai 1830. 5 tahun perang gerilya dengan hancur-hancuran. Salah satu perang besar sing sampai merugikan Belanda. Katanya ini ditulis di salah satu buku sejarah. Belanda tidak pernah mengalami kerugian yang segitu besar ketika perang selain dengan perang Diponegoro. Sampai berapa triliun mungkin kalau saiki kerugiannya. Hancur-hancuran, masuknya 5 tahun. Soalnya Diponegoro pakai strategi Rasulullah pada saat itu. Dia mengadopsi baik itu struktural pasukan itu persis gawe Rasulullah. Maka ada daulah, ono macam-macam di kuno, ono Basyah. Makanya ono ahli bahasa Sentop Prawiro Dirjo. Itu pasukannya salah satu petinggi pasukan si Pangeran Diponegoro. Sampai stempelnya itu stempel bahasa Arab Diponegoro. Islamnya kuat banget dia pemegang Islam yang taat. Sampainya itu kalau pun dia juga pemegang Islam yang taat. Keluarganya yang di Ponorogo itu ada salah satu cerita
ketika Nyai Ageng Tegalrejo nang sawah terus kemudian kepleset akhirnya Radilan meninggali ya ketika dia terjatuh di pematang sawah iku mang ditulungi wong akeh dia bingung benakno kudunge penutup rambutnya itu menandakan bahwa dia penutup aurat lah wong saiki jilbaban lah tiba kaya ngono sik bingung nutupi rambutnya soalnya rambut dianggap sesuatu yang nggak boleh ditampakkan aurat. Nah salah satu sesi perang Diponegoro sempat terkepung akhirnya Diponegoro nyisih pamane si paman Bei iku mang terkepung dia nggak bisa mengeluarkan diri dari kepungan iku mang Diponegoro wis kadung melayu Diponegoro hanya melihat dari atas bukit bahwa pamannya itu dibantai habis-habisan oleh Belanda. Dia menyaksikan dengan sendiri di atas bukit, tapi kali bantu gawani kalah bolo. Dengan dia mengendalikan kudanya, dari perang sampai di dalam penghabisan di si paman Bei kumang. Dia ngerti tekok dhuwur dan dengan jelasnya dia melihat itu. Ono dhuwur jaran dhek sampai perang ngambil anu pedangi terus kemaru dipanah ditumbak kakak sampai ratus getih akhirnya sampai ambruk dikalah penyesalan yang begitu mendalam yang begitu besar Pangeran Diponegoro kelangan paman Bei ini kumang akhirnya diungkapkan dalam bentuk tembang dolanan ini kumang makanya tembang kan jaranan jaran teji sing numpak ndoro Bei ya paman Bei ku mau sing ngiring para mantri cek turut lurung iku mang kepungan Belanda terus baru yang baik kedua jaranan jarane jaran kepang sing numpak klambi abang mlakune pating gleyang sing numpak klambi abang aslinya klambine putih berhubung bersimbah darah klambine dari abang terus hampir tanpa kendali bisa jarane dengan perang dia tetap dengan melawan tapi sedikit jarane pating gleyang wis melayune cek turut lurung bait ketiga jaran kure carane melayu dhewe ra ono kendaline dia ambruk ke tengah carane melayu dhewe ra ono kendaline gugur di situ itu sebenarnya tembang heroik asli nilai kini sepaham untuk mengenang perjuangan pamannya yang segitu besarnya perjuangan Ndoro Bei dan itu jarang sih ngerti sih baik makanya ini jarang kepang jarang apa jarangan itu mang nek ditembang lo penak kaya wong dulinan tapi dia mengandung perjuangan seorang pahlawan besar lho karepku iku ngene iki lho rek mbok diuri-uri aja nguri-nguri aja dihafal tok aja ditenang tok akhirnya sing ngerti maknane lek ngerti maknane ini bisa mencontoh perjuangan karepe ngono lagi deh karku para ketan klungsu waton wudu dereng nguri-uri kabudayaan Jawi sing ngono iku mang sebisa mungkin kita mengungkap sejarah, memberi peluru sejarah sing bengkok, memberi penjelasan yang kurang jelas. Ya muga-muga iki iso dadi tambahan kasangga dan pelajaran sing nrimo. Itu banyak saja nih sing liyane. Ono maneh tembange si utuh tembang Mocopat itu juga mengandung misteri yang sangat dalam karangane Rangga Warsita Raden Ngabehi Rangga Warsita uripe hampir sejaman dengan Pangeran Diponegoro 1800-an hampir sejaman tapi dia pujangga besar sastrawan besar sastrawan pujangga gede keraton pada saat itu
dhek yo ketunane ningrat api cara tingkat pemahaman ilmu kawruhe jero banget. Sampai-sampai dia bisa mengungkap takdir kematiannya, dia bisa menentukan hari baik dino maupun pasahane sak jam bisa. Itu diungkap dalam sebuah tembang yang diciptakan sendiri, jenenge tembang Megatruk. Nah, ya kan, megat iku pisah, iku roh, berarti mati. Bingannya tak terangno dalam urutan mocopat Megatruk iku menceritakan tentang kematian. Iki si Ronggo Raden Ngarung Pasito itu menciptakan itu ternyata. Dalam tembang Megatruk itu semua baitnya itu syairnya itu menceritakan perjalanan dia mulai awal sampai mati dalam itu tembang. Lah sing paling aneh maneh, inisial setiap baris kata huruf B iku lek diwaca, lek digandeng blek dina matine. Bisa dibuktekno. Jika diwaca digandeng blek iso dina matine. Itu ayo. Dan itu diciptakan puluhan tahun sebelum dia meninggal. Ya Pak, kalau di Google dulu mesti ono. Ya tembangnya aku gak paham yo, tembangnya gak paham, tapi jenis tembangnya ya memang tembang mocopat Megatruk menceritakan garis besar kehidupan dia. Terus jarane jaran taji sing nunggang dorobe sing ngiring para abdi crek nong crek kong crek turut lurung ketebuk krincing krok krok